Susah siya berkata hadiran siya binasan asya kilo siya dan asya wala khusus siya untuk asing kilo siya akan sudah muda wala kalim kilo na alaman wala siya dan militer syariat wa tarikat wala awal sekarang siya angkal wali al-qari kilo siya jami siya wa siya amat pani dan al-maliki wa berkati betul korang al-wahabah wali abina wa umina wa nyati syifa yang kuli anggar wa khusus jamin nyati solihah Al-Fatihah warahmatullah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah untuk mau berhadir di majelis ilmu ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tidak lupa pula ulama-ulama, baik mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Ibu-ibu, pengajian Desa Zikran Gasiran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar tentang kitab Tauhid Tijandarari, kita sambung lagi. Bahwasanya kemarin kita berkewajiban untuk mengenal ya kan semua sifat Allah wajib mustahil dan harus, sifat Rasul begitu juga baik wajib mustahil dan harus, dan berkewajiban pula kepada ahli kampung ya untuk mempelajari dengan mendalam tentang tauhid ini, mendalam tentang tauhid supaya bisa untuk menolak perdebatan yang menyelewengkan ketauhidan. Itu wajib bagi ahli kampung. Artinya fardu kifayah hukumnya. Fardu kifayah sebagian kampung itu mengaji mendalam tentang ilmu agama. Makanya syukur kita pesantren. Karena dengan begini dosa kita terampuni. Dalam ayat Al-Quran pun diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 121, tidak sepatutnya semua orang itu pergi, dalam artinya tidak sepatutnya semua orang itu pergi ke medan perang. Artinya orang antara wajib berjihad. Hendaklah sebagian dikatakan dalam Al-Quran itu pergi menuntut ilmu. Jadi kewajiban menuntut ilmu ini dari kita, mulai daripada kandungan sampai kepada yang lahat petong kita mengaji aku baca kita masuk aku kita kim kedua ini aja ada ditanya nah hadis Tuhanmu katakan Allah kan kare kita pun apa kitabmu Al-Quran mana kiblatmu Ka'bah. Jadi ini bisa kita jawab sesuai dengan amalan kita. Kalau benar kita itu mengimani Al-Quran, mengamalkan ajarannya, maka bisa kita jawab kitabku Al-Quran. Tuhanku Allah, kalau benar ketauhidan kita ini tadi, siapa nabimu? Kalau cinta kita pada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnahnya, maka kita mengatakan nabiku Muhammad. Mana kiblatmu, kata malaikat lungkar, maka kita jawab itu kiblat kita Ka'bah. Kalau benar kita sering sujud kepada Allah. Jadi yang menjawab nanti pertanyaan mungkar nakir itu bukanlah diri kita tetapi amalan kita. Maka ketika masuk kita ke dalam kubur itu, ke liang lahat itu, datanglah nanti yang menyerupai. Kalau baik amalan kita baiklah nanti yang datang itu berbentuk manusia juga dia. Kalau nanti kita itu bagus amalan kita, maka cantiklah yang mendampingi kita. Kalau jelek amalan kita, buruk, kita sendiri takut. Siapa ini nggak tahu kita. Ternyata itu amalan kita. Maka ketika nanti ditanya, dia yang menjawab, kita yang disiksa, amalan kita yang menjawab. Sesuai dengan surah Yasin itu ya kan, yang ditutup rapat mulut yang berkata
apa namanya itu, ditutup mulutnya, yang berkata nanti tangan dan kakinya dengan apa yang ia kerjakan. Maka wajib bagi kita untuk menyuruh ahli kampung, sebagian ahli kampung itu wajib memperdalam ilmu tauhid ini untuk menolak apa namanya itu, atau kalau ada orang menyelewengkan tauhid ini bisa dia jawab. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna yajibu syar'an 'ala mukallafin ayyarifa jami' ma yajibu fi haqqi ta'ala wa jami' ma yastahilu 'alaihi ta'ala wa jami' ma yajuzu fi haqqi ta'ala fi maqamat adillatil aqliyah aw naqliyah 'alaihi ijmalan. Ketahui olehmu bahasanya wajib secara syariat di atas setiap mukallaf Islam balik berakal mengenal sekalian apa yang wajib pada hak Allah Ta'ala, apa yang wajib wujud, kidam, baka sampai dengan akhir, dan sekian yang mustahil, adam, hudus, fana sampai akhir, dan sekalian apa yang harus bagi Allah Ta'ala perbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Qamat adillatul akliyah yang berdirilah oleh dalil secara akliyah akal ataupun nakliyah alaihi atasnya secara ijmal global. Jadi dalilnya juga harus kita ketahui, baik dalil secara akliyah akal ataupun nakliyah. Nakliyah ini ayat Al-Quran, dalil wujud Allah Ta'ala harus hafal kita, yaitu kan ada ya dari fotokopi. Dari kidam Allah Ta'ala harus tahu kita, maka harus tahu kita. Singkatnya apanya dalilnya kan, kalau yang di apa itu kan nggak panjang itu dah. Waya beka wajhu abika jurjai wa ikram, kan nggak panjang. Kalau yang kita sudah disusun itu akad yang 50 itu dalilnya singkat. Ada lagi kalau dalil panjangnya, ada lagi dalam Al-Quran, tidak ada yang dua itu kecuali yang ketiganya Allah kan gitu. Itu juga dalil wujud Allah itu. Tapi yang kita ambil itu dari yang singkat itu sudah memadai. Tapi kalau tidak hafal itu berarti baru lagi sah akaid iman kita. Wahwa dan dianya dan sekarang apa yang mustahil atasnya Allah, adam, hudus, fana, mumasatul hawadis, ihtiyaju ila syai' sampai dengan akhir itu wajib kita ketahui. Dan sekarang apa yang harus pada Allah Ta'ala, maqamat adillatu, maka apa yang berdirilah oleh dalil secara akliyah atau nakliyah atasnya secara ijmal, secara global. Jadi yang dibukukan itu secara global, itu sudah memadai kayak kita kalau hafal itu. Bahwa dianya wujub ittisafihu wujubu, dianya itu wajiblah ittisafi untuk mensifatkan Allah Ta'ala bisyairil kamalati, dengan segala sifat yang sempurna. Wajib kita sifatkan Allah dengan sekalian sifat yang sempurna. Sifat yang 20 itu sifat sempurna. Juga Asmaul Husna yang 99, nama Allah itu juga di situ sifat-sifat yang sempurna. Rahman itu kan sempurna, Rahim Allah itu sempurna. Kalau kita Rahman kita masih nanti berlebih kurang. Kan aplikasi Nabi Umar yang kita pilih kasih. Allah itu sebenarnya tidak ada pilih kasih dia. Semua dia kan dia kasih karena itu sifat rahman Allah. Yang bersyukur tidak bersyukur dikasih juga. Tapi ada kata Allah, wa in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur nanti aku tambah. Maka Allah tepati janjinya, kalau kita mau bersyukur nikmat Allah akan ditambah. Jadi wajib mensifat Allah dengan sifat yang sempurna dan tanzihuhu anisyair naqais, dan membersihkannya Allah itu daripada sifat kekurangan. Wajib kita sifatkan Allah itu, kita yakin dalam hati tidak ada sifat kekurangan Allah. Tidak macam kita kurang, banyak kekurangan kita, kurang harta, kurang amal, serba kurang. Wajiban ma'rifatu ijmalan, wajiblah mengenalnya Allah secara ijmal. Fayajibu alaina, maka wajiblah atas kita anak tidak bahwa kita yakinilah annallahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu kamalatin sempurna, la nihayatalah, tidak ada batas baginya kesempurnaan sifat Allah. Min jihadil adadi, daripada jihad
Ya, bilangan pinafsir amri pada diri urusan. Berkata Allah Ta'ala, wala yahituna bihi ilman, dan sungguh meliputilah dengannya Allah akan segala pengetahuan. Allah itu maha pengetahuan, meliputi segala ilmunya. Kalau kita pengetahuan kita terbatas, penglihatan kita juga terbatas. Apalagi kalau sudah tua, udah rabun. Saya aja kalau kemarin itu kan masih begini mata, udah pedih mata saya lihat kitab ini. Ini tanda-tanda sudah tua. Karena orang tua ini di dalam hadis dikatakan, innallaha yanzuru ila wajhi syekhi sabahan wa masaan. Allah memandang kepada wajah syekh itu pada waktu subuh dan pada waktu sore. Kemudian Allah berkata dalam hadis itu, wahai orang tua, sungguh kat abiyada syahruka, telah putihlah rambut engkau, nah kan, telah rapuhlah tulang engkau, telah keriput kulit engkau, dan telah dekatlah oleh ajalmu kepadaku. Astahi anni, maka malulah kepadaku. Ini astahi an u'azibuka li syekhaka. Sesungguhnya aku mengajak engkau karena ketuaan engkau. Allah malu mengajak orang yang sudah tua. Maka kita kalau sudah umur 40 tahun ibu-ibu itu sudah dikatakan syekh. Udah orang tua, tapi kan naik mengejar si badan 40 tahun, tapi kan mau aja berpuluh dulu, kan berpuluh, terpuluh deh, ya, terpuluh itu tahun naik. Kami nunggu jam naik kejar, memang tanggal naik kejar, gue 40, gue tanda-tanda, uban kalau tumbuh. Jadi itu tanda-tanda. Kalau dikatakan dulu kepada salah satu nabi yang bertanya bagaimana tanda-tanda malaikat maut itu datang, maka dikatakan kepada nabi siapa itu? Nabi Daud, dikatakan itu surat malaikat itu adalah uban. Itu surat malaikat maut. Gue panggilan nih. Mau cara mau uban. Tambah lagi ompong gigi ya ini teh. Gue panggilan ketiga oleh. Cukup lagi kan gue lembek suka orang angket ni nah. Lembek suka. Di mata dah ni. Dua betelu dari ni ni lah. Nih gue epak mahan. Gue tanda-tanda suka angket ni. Gue suka panggilan malaikat. Tapi kita dah berendeng kita lah lalai kita deh. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengagenda semakin kokoh keimanan kita, semakin tumbuh semangat kita untuk memperbaiki diri kita, keimanan kita, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib atas kita bahwa meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu sempurna, tidak ada batas kekurangan daripada sifat Allah Ta'ala tadi. Sebagaimana firman Allah tadi, Allah meliputi segala ilmu pengetahuan. Wa makama, dan apa yang berdiri oleh dalil akliyah ataupun akliyah atasnya secara tafsir, wajiblah oleh mengenalnya secara tafsir, dianya itulah sifat 20 dan lawannya. Jadi kalau sifat 20 enda wajib secara terperinci teratur kita hafal. Beserta dalil-dalilnya. Jadi mustahil bagi Allah. Jadi ulang sekedar belagu dengan anak kecil wujud kidamba kalau dicoro dan sah akan kita belum sah lagi kalau tidak kita ketahui dia secara terperinci. Harus terperinci ya, teratur dia. Dari wujud ini, dalil adanya Allah Ta'ala itu adanya alam itu dalil akal. Dalil apanya? Dalil ayat Al-Qur'annya naklinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma. Jadi itu harus. Maka wajiblah pada Allah Ta'ala itu wujud. Wajib pertama sifat yang wajib bagi Allah itu wujud. Az-zatil allazi la yuqbalu adam. Artinya zat yang tidak menerimalah ia oleh Adam, tiada azali secara azali wala abadan, dan tidak pula selama-lamanya. Wujud Allah itu wajib ada. Tidak menerima kan tiada, dan mungkin Allah itu tidak ada, baik itu secara azali sebelum ada alam pun sampai selama-lamanya Allah itu ada. Kita dari alam azali memang diciptakan kita ada, nanti akan tiada. Tidak selama-lamanya kita hidup. Ada orang hidup selama-lamanya, paling panjang umur orang sekarang berapa? 100 lebih, ada 100
50 orang yang tapi 100 orang gila. 100 masih ada. Nah, ikut pikun nih. Yang nggak pikun itu biasanya ahli zikir. Ada pikun tuh ahli zikir. Karena dia senantiasa berzikir. Wahwa dianya sifat nafsiyah. Wujud itu sifat nafsiyah, artinya subutiyah tetap. Ya dulu ala wasfi biha, yang menunjukkan di atas sifat dengannya wujud ala nafsi zati, di atas diri zat, duna makna ketiadaan makna zaidu alaihi, bertambah atasnya. Jadi tidak ada bertambah, wujud Allah itu satu. Wayakfir mukallaf, dan memadalah oleh mukallaf ayat arifah, bahwa mengenal anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu maujudan, ada lagi wujud, maujudan mengadakan, wujudan lagi ada. Allah itu dia yang mengadakan, dia maha ada, dia ada dan tukang mengadakan. Kalau kita ada, yang mengadakan kita bukan kita. Anak kita itu bukan kita yang mengadakan itu, Allah. Karena banyak orang menikah nggak juga ada anak kalau memang manusia yang mengadakan itu kan. Itu Allah. Jadi semua berlaku itu ada, kita itu atas penciptaan Allah. Maka tidak boleh kita sesal karena sekitar apa saya belum ada anak gitu. Itu yang mengatur siapa? Allah. Minta sama Allah. Jadi mengenal bahwa Allah Ta'ala itu dia yang maha lagi ada, lagi mengadakan wajibat harta dan wajib. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajiblah atasnya orang ayat arifah, bahwa mengenal ia anna wujud Ta'ala, bahwasanya wujud Allah Ta'ala itu ain jatnya au khairi zati, ataupun selain jatnya. Di anna zalika, karena sesungguhnya demikian, min khawamidi ilmi kalam, daripada kajian mendalam ilmu kalam. Jadi untuk mengenali zat Allah ini tidak wajib berpikir kita tentang zat Allah, tidak wajib. Yang wajib tadi apa? Kita tahu kita tahu Allah itu maha ada, Allah itu ada dan dia yang mengadakan. Kemudian kita hafal dari sifat-sifat Allah 20 tadi dan mustahil secara terperinci. Untuk kita mengetahui bagaimana bentuk zat Allah itu, berwarna begini tidak bisa. Karena Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada semisal Allah itu sesuatu. Maka jangan kita pikirkan zatnya. Jadi bagaimana juga kita untuk mengenal Allah ini kalau kita tidak tahu, itulah baru sifatnya. Baru sifatnya kita kenal seseorang. Makanya ukuran wajib kita kemarin akaid 50 ini Nabi, seperti Nabi, bagaimana kita mengetahui bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kan wajib kita ketahui keturunannya, pihak ayah, pihak ibu. Wajib kita ketahui istri-istrinya. Wajib kita ketahui nama anak-anaknya. Wajib kita ketahui lagi sahabat dekatnya, sahabat dekatnya, sahabat yang utama. Jadi bukan begitu kita mengenal seseorang. Nggak mungkin anak siapa, pasti dia tahu orang tuanya kalau kita dekat sama dia. Saudaranya siapa ini? Pasti kita tahu. Kalau kita bilang kita akrab sama dia, nggak tahu kita orang tuanya, berarti nggak akrab kita, nggak kenal kita. Jadi untuk mengenal itu, kalau pada Nabi tadi kan kita ketahui keluarganya kan gitu. Kalau pada Allah ini kita ketahui sifatnya. Maka bagaimana juga kita bisa ma'rifah itu benar-benar? Itu kembali lagi kepada yang mengenalkan itu Allah langsung pada kita. Itu bukan kita, hanya kita caranya itulah mempelajari tauhid ini, beramal, beramal. Maka man arafa rabbah, siapa yang mengenal Tuhannya, bagaimana apanya itu? Siapa mengenal dirinya, ya kan, mengarafa nafsa, maka arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah. Maka kita tahu dulu kita itu bagaimana, baru bisa kita kenal Allah. Tahu kita kekurangan kita, kita ini, kita tahu kita ini hamba Allah. Kan gitu, kita ini hamba Allah penuh kekurangan. Maka kita sering menyandarkan apapun kepada Allah. Inilah cara salah satunya bisa kita bisa mengenal Allah. Ilmu kita dari siapa? Dari Allah. Hidup kita tadi karena diberi oleh Allah.
La maujuda ilallah. Tidak ada ilmu kecuali Allah juga. Dari Allah semuanya. Tidak ada rezeki kita kecuali dari Allah. Maka dengan semakin kita menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, tahu kita kebesaran Allah, kemuliaan Allah, inilah cara-cara juga bermakrifat kepada Allah. Kita sadari kita ini lemah, Allah yang maha kuat. Kita sadari segala proses hidup kita ini adalah aturan Allah. Maka sering-sering kita tawakal kepada Allah, kan gitu. Jadi kalau ada permasalahan kita tidak berlarut dalam masalah, maka kita kembali melihat kepada takdir, kudrah dan iradah Allah. Ini cara kita juga bermakrifat kepada Allah. Kalau tidak ada kita bertauhid, mana ada kita seperti itu. Kalau ada permasalahan pasti kita salahkan agak-agak akan heboh orang dame-dame. Tapi kalau memang kita itu bertauhid, cepat itu teringat kita, oh ya Allah, ini memang sudah takdirmu. Walaupun pertamanya kita emosi, tapi cepat itu teringat kita pada Allah. Ya Allah, ini semuanya memang sudah diatur oleh Allah kehidupan kita. Kita berbaik sangka juga ada hikmah sesuatu di balik segala kejadian. Kalau kita tidak bertauhid, makanya ada orang stres karena permasalahan bertubi-tubi, ya kan? Banyak orang gila. Itu karena apa? Tidak ada bagus dulu tauhidnya. Karena permasalahan bertubi-tubi, sehingga dia tidak mengkaji tauhid ini, kemudian tidak mengembalikan pada kudrat dan iradah Allah. Kenapa harus begini? Kenapa begini? Kenapa saya saja yang begini sakitnya? Kenapa saya aja yang begini? Tapi kalau kita bertauhid, bagus tauhid kita, ada pun permasalahan kita, walaupun datang setan pertama itu, kita sering berzikir kan, teringat kita astagfirullah, kita berzikir lari setan, kan itu. Kita kembali lagi kepada Allah. Kalau orang berbulan-bulan masalah utama selesai, utama sudah selesai. Tahun-tahun berdendam kan lagi, tahun berdendam. Kenapa? Karena kita tidak kembalikan tadi semua yang terjadi karena kudrat dan iradah Allah. Maka kalau kita bertauhid, insya Allah tidak ada berlama-lama masalah hidup itu. Tidak ada berlama-lama. Wadidu dan lawannya wujud itu Adam tiada, dan sebermula dari atas demikian wujud Allah Ta'ala itu wujud hadir makhluk, adanya ini makhluk, ini dari akal, adanya Allah, adanya ini makhluk, adanya alam, adanya rumput, adanya sawit. Wa kaifiyat dan cara-cara tertib ikamatid dalil, mendirikan dalil ala wujubi, di atas wajib wujud Allah Ta'ala, antakula, bahwa engkau katakan alam daripada aras hingga kepada tikar bumi, maksudnya hadis itu baharu. Ini cara kita mendirikan dalil akli. Alam ini daripada mulai aras sampai aras di langit sampai kepada bumi, ini semuanya baharu akan hancur. Langit itu bukan berarti nggak runtuh, nanti runtuh kalau sudah kiamat. Maka semua alam itu hancur, artinya maujudun yang ada ba'da Adam, yang ada dia setelah tiada, ada dia asalnya tiada, asalnya kan nggak ada bumi ini, kemudian diciptakan Allah. Maka ini nanti akan hancur semuanya. Wa kullu hadis, dan siap-siap yang hadis baharu, lahu baginya baharu sani, itu pasti ada pencipta. Ini dari akal ya. Setiap yang baharu, yang namanya akan yang hancur panah ini, dunia alam, itu pasti ada pencipta. Ada sani pencipta. Wajib wujud yang pencipta itu wajib ada. Siapa itu Allah. Para alam lahu, maka sebermula para alim lahu, maka bermula mengetahui baginya sani pencipta, semua kemudian keadaan sani orang pencipta, dianya lah itu Allah Ta'ala, mustafidun menuntut faedah lah mendalil daripada dalil. Jadi ada dalilnya Allah itu ada. Itu kalau secara akal tadi, segala yang tercipta ini kan asalnya tidak ada, kemudian ada, pasti ada yang mengadakan. Siapa itu? Yang wajib ada, maha yang wajib ada itu Allah. Itu dari akal, dari akalnya. Jadi
Kalau dari nakalnya dalam Al-Qur'annya itulah dia Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahu. Allah menciptakan langit dan bumi dan barang di antara keduanya itu. Isi dunia ini semua Allah yang menciptakan. Al-wahdaniyat sebermula esanya wahai sekira-kira wajiblah bagi Allah Ta'ala itu wujudu wajib istahil mustahil atasnya Allah adiduhu oleh lawannya. Jadi Allah itu esa wujudnya itu kan esa, mustahil lawannya lawan wujud adalah adam tiada, itu mustahil. Ada yang bertanya? Jam berapa Sur? Enggak, maksud saya satu kitab itu jadi saya kemarin. Kemudian wajibu fi haqqillahi ta'ala wajiblah pada hak Allah Ta'ala kidam terdahulu. Maknanya Allah Ta'ala la awalalahu, tidak ada jenis awal baginya. Jadi kidam ini sifat Allah yang kedua terdahulu, tidak terdahulunya artinya tidak ada awal. Kalau kita ada awal bapak kita ada lagi awalnya, kakek kita kan gitu. Kalau Allah tidak ada awalnya, makanya dia kidam terdahulu. Lam yasbiku wujudu ta'ala Adam, tidak terdahulu oleh wujudnya Allah Ta'ala oleh Adam. Ada didahului oleh tiada. Kalau kita asalnya tiada dulu baru ada. Wadidu dan lawannya hudus itu baharu, terkemudian lawan daripada tidak terakhir. Ada mungkin Allah itu terakhir baharu. Artinya wujudnya itu ba'da Adam, setelah dia ada. Jadi ada dia tiada tidak mungkin karena dia duluan ada. Wadalil wala zalika sebenarnya atas demikian. Artinya kaifiat cara ikamatul dalil mendirikan dalil ala wujubi kidam lahu di atas wajiblah terdahulu baginya Allah Ta'ala antakula bahwa engkau katakan laulam yakun, jika tidak ada lah ya Allah Ta'ala kadiman terdahulu lakana hadisan, sungguh adalah dia itu baharu. Kalau bukan terdahulu pasti baharu dan ini tidak mungkin. Itra karena tidak adalah wasitatun perantara bainahuma di antara keduanya, antara kidam dan baharu. Lakin akan tetapi kaunuhu keadaan Allah Ta'ala hadisan baharu muhalun itu mustahil. Allah itu didahului tiada. Karena Allah itu adalah maha kidam. Allah itu terdahulu, wajib terdahulu. Allah bahasanya laukana hadisannya kalau adalah baharu, kalau Allah itu baharu, ini dari akalnya. Taja sungguh berhajatlah ia ila muhdis kepada yang menjadikan. Kalau dia yang macam kita yang baru, ya kan baharu, pasti ada yang menjadikan. Kalau Allah baharu pasti ada yang menjadikan, dan itu mustahil. Dan nakul hadis karena sesungguhnya tiap-tiap yang baharu labudallahu tidaklah baginya min muhdis daripada yang menjadikan. Walau hadasa binafsihi, dan jika terjadi dengan sendirinya lazima niscaya lazimlah istima'u naqdaini oleh berhimpur dua yang berlawanan wahuma dan dianya itu musyawiyah sama-sama warajahani dan sama-sama kuat. Jadi kalau terjadi dengan sendirinya nggak mungkin juga. Juga walakin akan tetapi huwa dianya artinya ihtiyaju berhajatnya Allah Ta'ala ila muhdis kepada yang menjadikan muhalun itu mustahil, tidak mungkin. Karena lawih taja jika berhajat ya kepada muhdis lah taja muhdis, sungguh berhajatlah yang menjadikannya tadi kepada muhdis lagi. Jadi kalau memang Allah itu berhajat kepada yang menjadikan, pasti yang menjadikan itu tadi menjadikan yang lain lagi, macam dewa-dewa Krishna, ya kan? Ini yang menciptakan, ini yang menciptakan. Itu juga mustahil. Kalau Allah itu ada yang menciptakan, pasti pencipta tadi ada yang menciptakan. Pencipta tadi ada lagi menciptakan. Di sinilah lazim namanya daur dan tata tasalsul dalam tauhid. Berputar-putar itu menyambungnya
bersambung-sambung, dan ini mustahil dalam zat dan sifat Allah. Karena pada bagian cerita film dewa-dewa mau buat lagi mau buat Tuhan. Aku dewa sifat nanina. Jadi itu cerita dewa-dewa itu dongeng-dongeng dalam pemikiran orang itu. Jadi mustahil aja kalau berhajat kepada yang menjadikan, sungguh berhajatlah muhdis daripada muhdis aidan juga, maka lazimlah oleh daur berputar-putar atau tasalsul ataupun tasalsul bersambung-sambung, wahuma dan sebermula keduanya, muhalani mustahil keduanya, la yumkinu wujuduhuma tidak mungkinlah oleh ada keduanya, wahaisu dan sekira-kira wajiblah bagi Allah Ta'ala oleh kidam, mustahillah atasnya oleh lawannya, mustahil lawannya. Jadi itu dua apa kita pelajari bagi kita yang tersalib. Jadi apa nama tadi dua sifat Allah ini yang sudah kita pelajari di sini, baru dalilnya secara nakli ya. Tapi kalau di apa sudah ditulis dalilnya secara akli, udah ada ditulis di fotokopi. Itu maunya ibu-ibu bawa lah setiap pengajian. Tadi kan udah kumpul-kumpul kan. Kalau sudah kumpul-kumpul harusnya tadi menghafal kita. Daripada kita bercerita-cerita. Anda mau habis-habis ceritanya. Cerita wahai Rasulullah nan ujung bawang udan. Udah? Itu lain hafalan cuma 20 tapi hafalan dia. Antara ibu-ibu enak dong. Ya sekali-sekali bolehlah kita lombakan itu. Ini nanti bulan apa? Bulan Maulid kan? Boleh agendanya ikut kami suka ramai ikut lomba nanti. Ya biar semangat ibu-ibu. Apa nih keras kasir? Kemarin yang bodoh. Udah? Kalau dia buat perlombaan begitu pula. Kalau dia hafalan yang dites. Enggak dihukum. Kalau anak santri tadi tak hafal dia saya suruh berputar. Kalau aduk-aduk kamu dia saya suruh berputar. Anak ini ngocah itu hafalan dia sekolah. Tapi kalau dia anak laut senang saya lihatnya aduk-aduk ngomong itu diterapkan aja masih dia kan hafal. Orang itu yang nggak hafal tak bayar 1.000. Dan 1.000 kalau nggak salah. Jadi menghafal juga orang itu, bukan karena kerja nggak mau menghafal 1.000 tadi kan ada rasa malu, nggak mau menghafal rasa malu. Jadi kalau bisa inilah Maulid nanti apa ketua perwiritan sih usahakanlah berlomba itu. Lomba ini aja, lomba apa tadi? Akan 50. Kali 50 aja lombanya. Kalau di Rimo saya kemarin mampir. Orang itu yang Muhammadiyah ya. Orang itu saya pikir ada pengajian di Wirid, tapi mampir saya dapat snack juga situ, ada orang batok gedang itu. Orang itu mengaji Yasin enggak keras-keras sendiri aja. Orang itu khusus hafal Al-Quran sampai hafal. Orang itu surah Kahfi, surah Al-Mulk, surah Waqiah hafal, orang itu surah Amalan. Ada lomba, makanya yang pemenang radio itu orang itu tuh. Ada orang Rimo kan, kalau ada acara di radio pemenang lomba surah Kahfi, surah apa itu jagonya tuh. Naba. Kita tahu saya itu apalanya. Siapa 20 aja. Karena saya rasa kalau ini adong-adong ini saya suruh pun hafal surah Al-Mulk nih. Sebulan apa-apa ini setahun berapa ya. Kalau kami alhamdulillah santri saya di sana surah Al-Mulk selesai lombakan, surah Waqiah, surah Kahfi hafal orang itu, karena memang amalan setiap Jumat, amalan malam surah Al-Mulk, subuh surah Waqiah, jadi udah lancar hafalannya. Saya buat lomba kemarin itu hafal orang itu surahnya. Tambah apa semua apa tuh? Jadi kalau bisa sini hafalnya itu saja kayak 50. Nanti kami ibu-ibu sana saya suruh hafal juga sama orang itu. Baru saya nanti kalau nggak hafal orang itu, kalau suka dami saya situs saja.